Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Wedika Putri Tarigan dengan NIM 2011290098 dari kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Di video pembelajaran saya ini dengan tema pengembangan paragraf pola sudut pandang. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pola sudut pandang. Paragraf deskripsi dengan pola sudut pandang menggambarkan objek berdasarkan posisi penulis saat menggambar suatu objek. Pola sudut pandang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pola subjektif dan pola objektif. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang apa sih pola subjektif itu dan apa juga pola objektif. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pola subjektif. Pola subjektif adalah pola yang menggambarkan objek berdasarkan penafsiran dan disertai kesan atau opini dari penulis. Contoh, kamar ini begitu sesak dan menjengkelkan. Kamar ini memang memiliki fasilitas yang lumayan lengkap, tetapi terlalu sempit. Ada meja komputer, meja belajar, 2 lemari, 1 tempat tidur, dan juga barang-barang yang saya bawa ke kamar ini, beserta 2 buah koper dan sebuah rangsel, semuanya berdesakan menjadi satu. Pada siang hari seperti ini, udara di kamar terasa panas karena tidak ada AC maupun kipas angin. Kamar ini juga berada di sebelah toilet yang kadang mengeluarkan bau tak sedap. Biar bagaimanapun, kamar ini lebih baik dari kamar saya sebelumnya karena fasilitasnya lebih lengkap. Jadi itulah contoh dari pola subjektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola objektif. Apa sih pola objektif itu? Nah, pola objektif adalah yang menggambarkan objek berdasarkan posisi penulis saat menggambarkan suatu objek, dan objek itu digambarkan secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Contoh, ini adalah kamar baru saya. Kamar ini memiliki luas 3 kali 3 meter. Namun, di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti tempat tidur spring bed, 2 buah lemari, meja belajar, meja komputer, dan tempat sholat. Di sebelah pintu ada 2 koper dan 1 rangsel yang baru saja saya taruh. Kamar ini belum mempunyai AC ataupun kipas angin, sehingga saya kegerahan siang hari ini. Itulah contoh dari pola objektif dan penjelasan saya barusan. Selanjutnya saya akan menyebutkan ciri-ciri dari paragraf deskriptif menurut Paujianti 2014. Menyatakan ciri-ciri paragraf deskriptif ini yang pertama yaitu penggambaran yang dilakukan dengan melibatkan panca indera, dan yang kedua memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat maupun suasana. Yang ketiga memberikan penjelasan mengenai objek yang sedang dideskripsikan. Yang keempat memiliki tujuan agar seolah-olah pembaca dapat ikut mendengar, melihat, maupun merasakan yang dideskripsikan oleh penulis itu sendiri. Itulah ciri-ciri paragraf dari Paujianti. Ciri-ciri paragraf deskriptif dari para ahli. Di sini Sutardi dan Sukarni 2008 menyatakan ciri-ciri paragraf deskriptif yaitu yang pertama, mengutamakan tujuan pada munculnya kesan yang berdasarkan pada efek panca indera. Yang kedua, menggambarkan atau menguraikan sebuah benda, hal, maupun peristiwa sebagai suatu objek. Yang ketiga, membutuhkan data yang berwujud fakta untuk mengilustrasikan sehingga dapat memperjelas penggambaran. Yang keempat, menggunakan pola pengembangan dalam urutan ruang. Dan yang terakhir, yang kelima, menggali sumber ide atau gagasan berdasarkan pengamatan atau observasi.
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri paragraf deskriptif yaitu: 1. Cerita yang disampaikan bersifat fakta karena membutuhkan data. 2. Ide diperoleh melalui pengamatan dengan melibatkan panca indera. 3. Memberikan penjelasan tentang objek yang sedang disampaikan. 4. Pembaca dapat mendengar, melihat, maupun merasakan cerita yang disampaikan. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya sedikit memberi kesimpulan. Menurut pendapat saya, pola sudut pandang ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada pola subjektif dan pola objektif. Setelah kita perhatikan jenis-jenis pola perkembangan paragraf deskripsi dan yang saya jelaskan tadi, bisakah kalian mengetahui perbedaannya? Nah, sekarang saya akan memberitahu perbedaannya, yaitu kalau pola spasial menggambarkan secara umum dan menyeluruh serta tidak berdasarkan posisi penulis. Sedangkan kalau pola sudut pandang menggambarkan objek berdasarkan posisi penulis saat menggambarkan suatu objek tersebut. Tadi sudah saya berikan contohnya. Posisi penulis adalah orang yang baru tiba di kamar baru lalu ya. Jadi posisi penulis tadi baru tiba di kamar baru yang lalu ya. Jadi dia mempunyai kamar yang baru. Ia menggambarkan kondisi kamarnya. Nah, penulis ini bisa menggambarkan kamar barunya secara subjektif dan objektif. Nah, itulah materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata atau saya salah menyebutkan sesuatu, mohon dimaafkan. Kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.